Kisah si anak singkong jadi konglomerat Indonesia. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel kami untuk mendukung kami terus berkarya. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa bagikan. Baiklah saya akan bacakan. Siapa yang tahu si anak singkong? Dia bernama Chairul Tanjung, seorang konglomerat Indonesia yang merupakan pendiri dan ketua CT Corp. Chairul Tanjung bisa menjadi konglomerat seperti sekarang bukan karena dia adalah anak pejabat atau berasal dari keluarga kaya. Dia adalah anak dari keluarga biasa, dan nasibnya ketika kecil seperti kebanyakan orang pada umumnya. Dikenal sebagai anak singkong karena ini adalah ungkapan untuk orang yang hidup dalam kemiskinan dan kumuh di Jakarta. Chairul mengatakan bahwa dia menjadi pengusaha bukan karena bakat, tapi karena kondisi ekonomi yang sulit memaksanya untuk bekerja meskipun masih sangat muda. Chairul Tanjung lahir di Sibolga pada tahun 1962. Dia adalah anak ke-6 dari 6 bersaudara, dan ayahnya bekerja sebagai jurnalis untuk surat kabar yang operasinya nggak besar saat memasuki Orde Baru. Perusahaan tempat ayahnya bekerja ditutup karena dianggap bertentangan dengan pemerintah. Situasi ini memaksa ayahnya untuk menjual rumahnya dan tinggal di sebuah penginapan kecil dan sempit. Meskipun orang tuanya sangat memprioritaskan pendidikan karena mereka menyadari bahwa pendidikan akan membantu anak-anak mereka keluar dari tekanan ekonomi, sejak sekolah dasar Chairul mulai mencari uang dengan cara yang sederhana, misalnya, menjual es mambo dan kacang. Ketika waktunya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, ada cerita yang meninggalkan kesan pada Chairul. Saat itu, dia bertekad untuk masuk 5 universitas negeri terbaik di Indonesia. Baginya, nggak masalah jurusan apa yang dipilihnya. Yang penting adalah bisa diterima melalui jalur beasiswa. Saat itu, dia memiliki 3 pilihan. Pertama adalah Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan di ITB, kedua, Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia, dan terakhir Fakultas Farmasi di Universitas Indonesia. Singkat cerita, Chairul diterima di Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia. Meskipun dia masuk melalui jalur beasiswa, tetap ada biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp75.000. Beberapa hari kemudian dia mengetahui bahwa uang untuk biaya kuliah berasal dari kain batik ibunya yang dijaminkan. Hatinya tersentuh ketika mendengar ini, dari situlah Chairul bertekad untuk nggak meminta uang lebih banyak kepada orang tuanya. Itu menjadi pemicu bagi dia untuk mulai memikirkan menjadi seorang pengusaha. Suatu hari ketika dia sedang belajar, dosen berkata bahwa semua mahasiswa harus memiliki aset buku praktis. Otak bisnis Chairul berputar. Dia melihat bahwa di depan kampusnya, yang terletak di daerah Salemba, banyak fotokopi dan penjilid buku. Berawal dari kebiasaan para mahasiswa yang kala itu rata-rata harus mengeluarkan Rp500 untuk fotokopi 20 lembar buku diktat praktikum dari dosen. Chairul pun melihat kondisi itu sebagai peluang emas untuk dirinya memulai bisnis kecil-kecilan. Dia bekerja sama dengan temannya yang berani menawarkan harga fotokopi lebih rendah, yaitu Rp150 per 20 lembar dan kemudian menjual buku diktat tersebut seharga Rp300. Ide bisnis kecil-kecilannya itu pun laris manis, bahkan dia sanggup menjual 100 buku diktat dan memperoleh keuntungan sebesar Rp15.000. Dari situlah insting bisnisnya mulai muncul, dan kesempatannya untuk mendapatkan puluhan ribu atau bahkan sampai jutaan mulai terasa lebih mudah. Mulai menekuni dunia bisnis secara serius, Chairul Tanjung kemudian merintis untuk mendirikan toko yang menjual peralatan kedokteran dan laboratorium yang terletak di Bilangan Senen, Jakarta Pusat. Sayangnya, usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga ayah dari pengusaha muda, Putri Tanjung ini harus kembali mencari peluang untuk mengasah kepiawaian berbisnisnya. Setelah menyelesaikan bangku perkuliahan di tahun 1987, Chairul Tanjung bersama dengan 3 orang temannya akhirnya mulai menekuni bisnis dengan mendirikan PT Pariarti Sindutama. Berbekal modal awal sebesar Rp150 juta, mereka memproduksi sepatu anak-anak untuk diekspor ke negara-negara Eropa. Tanpa diduga, keberuntungan menghampirinya karena perusahaan yang didirikannya tersebut berhasil mendapat pesanan sepatu sebanyak 160.000 pasang dari negara Italia. Meskipun bisnis yang didirikannya kali ini lebih maju dibandingkan sebelum-sebelumnya, tapi sayangnya karena perbedaan visi dan misi terkait ekspansi usaha, Chairul Tanjung pun akhirnya memilih mundur.
Setelah itu, dia pun memutuskan untuk mendirikan usahanya sendiri yang diberi nama Para Group yang membawahi beberapa subholding seperti Para Global Investindo, Bisnis Keuangan, Para Inti Investindo, Media dan Investasi, dan Para Inti Propertindo Properti. Dia kemudian meresmikan perubahan nama Para Group menjadi CT Corp pada tanggal 1 Desember tahun 2011. Khairul juga mengatakan bahwa ketika anak-anaknya tumbuh dewasa, misalnya ketika Putri Tanjung berusia 18 tahun, anak-anaknya mulai merasakan beban berat di pundaknya karena membawa nama belakang ayahnya. Bagi Khairul, ini adalah nasib yang harus diterima oleh putranya dan dia harus mampu mengatasinya sendiri. Kunci pertama kesuksesan bagi Khairul adalah kerja keras. Tanpa kerja keras, orang pintar, seberapa hebat pun, orang yang paling beruntung nggak akan pernah berhasil seperti yang lain. Mereka yang bekerja keras nggak menghitung keberuntungan mereka karena kesuksesan bukanlah hal instan bagi Khairul. Tuhan adil, mustahil Tuhan memberikan kesuksesan kepada orang yang nggak bekerja keras. Lebih besar daripada orang yang bekerja keras. Kalau mereka sudah bekerja keras, tahap kedua adalah bekerja dengan cerdas, jangan hanya bekerja keras. Tapi kalau Anda nggak bekerja sekeras mungkin, itu nggak berguna dan kemudian kita menyerah pada hasil akhir. Kerja cerdas adalah tahap yang hanya bisa dicapai kalau Anda bekerja keras terlebih dahulu. Itulah kisah dari Khairul Tanjung si anak singkong. Bagaimana pendapat Anda tentang Khairul Tanjung? Pelajaran apa yang menginspirasi Anda? Coba tulis di kolom komentar ya.